Assalamualaikum. Kali ini kita akan bikin cemilan yang enak banget, cocok dijadikan sebagai ide jualan atau isian snack box juga. Langsung ke resep yang pertama. Kita bikin martabak gulung yang sempat viral dan sekarang masih banyak yang minat ya. Pertama-tama kita siapkan dulu 3 butir telur. Lalu kita bumbui ya, ditambahkan dengan lada bubuk, tambahkan juga kaldu jamur dan sedikit garam. Kita kocok sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, kita siapkan daun bawang dan daun seledri, kita iris tipis. Jadi kayak dicacah gitu ya, jadi kecil-kecil seperti ini. Lalu kita aduk, masukkan ke telur. Dan tambahkan juga sosis biar lebih gampang, lebih cepat juga. Ini saya parut saja ya, kalau dipotong-potong itu pastinya lama. Tapi kalau teman-teman mau bisa dipotong dadu kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau di parut seperti ini hasilnya lebih kecil, bisa kecil dan cepat juga. Ini wortelnya juga sama, saya parut saja biar lebih cepat. Semua bahannya kita aduk, kita tambahkan lagi telur ya, karena saya rasa ini kurang ya telurnya, kebanyakan sayur dan sosisnya. Nah ini kita panggang di atas teflon yang sudah dikasih sedikit minyak. Diratakan ya bagian pinggir-pinggirnya, jadinya lebih tipis seperti ini. Kalau satu bagiannya sudah matang, kita balik, biarkan matang kedua sisinya. Kalau sudah, tinggal kita angkat, lakukan lagi sampai adonannya habis ya. Jadi mudah banget ya, ini tinggal di masak seperti ini saja, kayak bikin telur dadar ya, seperti biasa gitu. Dan untuk tingkat ketebalannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau sudah semuanya selesai seperti ini, tinggal kita siapkan terigu yang sudah dikasih air untuk perekat dan kulit lumpia. Nah ini telurnya kita simpan di atas kulit lumpia, tepat berada di tengah-tengah ya, dan agar lebih nempel nanti pas saat menggulung, bagian sisi-sisi lumpianya kita oles dulu dengan terigu yang sudah dikasih air ya. Nah seperti ini, tinggal kita tambahkan telurnya di bagian tengah dan kita gulung. Mudah sekali ini bikinnya, semua juga pasti bisa ya, anti gagal, karena memang semudah itu. Dan ini rasanya jangan ditanya, enak banget. Makanya kemarin-kemarin sempat viral ya pada jualan ini, dan peminatnya juga banyak ya. Kalau sudah selesai dicetak semuanya, bisa kita jadikan sebagai stok frozen food. Kalau mau digoreng, kita keluarkan dulu, tunggu sampai tidak terlalu beku, baru kita goreng ke minyak yang sudah panas. Kita goreng sampai kedua sisinya atau semua sisinya itu matang. Ini saya gunakan minyaknya terlalu sedikit ya teman-teman, boleh pakai minyaknya agak banyakan biar matangnya itu merata ya ke semua bagian. Tapi dengan ini aja, segini saja, ini saya rasa udah matang ya ke semua bagian. Kalau sudah berwarna kuning kemasan, udah matang, tinggal kita angkat dan tiriskan. Bisa disajikan dengan saus sambal ya, sambil dicocol-cocol, makannya itu bakalan lebih enak. Langsung saja beralih ke resep yang kedua. Cemilan ini juga tidak kalah enaknya, tapi lebih ekonomis. Kita potong-potong dulu wortelnya udah dikupas dan dibersihkan, dicuci ya. Dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kalau yang tadi saya parut, ini karena lagi rajin jadi dipotong kecil seperti ini. Kita didihkan air, kita masukkan mie instan, kita rebus mie-nya sampai setengah matang ya, jangan sampai matang banget. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita masukkan wortel yang sudah kita potong-potong tadi. Kita lanjutkan merebusnya sampai wortelnya itu tidak terlalu keras ya. Sambil nunggu, kita siapkan satu tangkai daun bawang, lalu kita iris tipis seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam satu butir telur, lalu kita kocok, kita aduk sampai tercampur rata.
Lalu masukkan mie dan wortelnya ya. Ini mudah banget bikinnya. Tambahkan juga bumbu lada bubuk, bumbu mie-nya juga bisa ditambahkan ya ke sini. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu siapkan ini untuk perekatnya, terigu ditambahkan dengan sedikit air. Kita sisihkan, lalu kita buat dulu kulit lumpianya, wadahnya ya. Caranya agar berbentuk segitiga, caranya seperti ini ya teman-teman. Kulit lumpianya kita lipat dulu ke tengah tuh, jadi bikin kayak kantong gitu ya, kayak apa, bukan kantong, kayak saku gitu. Kalau sudah terbentuk saku seperti ini, tinggal dimasukkan mie-nya ya atau isiannya, dan kita tutup. Jangan lupa pakai perekatnya ya, pakai terigu yang sudah dikasih air biar tidak ngebuka lagi ya. Nah seperti ini banyak ya, full isinya. Nah ini saya ulang ya, teman-teman bisa lihat di video untuk cara melipatnya seperti ini biar bentuknya itu sama, seragam, dan isiannya itu tidak tumpah-tumpah keluar ya teman-teman. Kalau nggak mau ribet misalnya, bisa dengan bentuk kotak saja, tidak usah segitiga seperti ini ya, sama enaknya. Tapi kalau agar lebih menarik saja bentuknya, jadi saya bentuk segitiga seperti ini. Ini saya frozen dulu sebagai stok untuk bekal anak ya. Ini saya bikinnya beberapa hari yang lalu. Ini setelah di frozen, dikeluarkan dari frozen, kita diamkan dulu beberapa saat sampai tidak terlalu beku. Kalau sudah, baru kita goreng ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Kita goreng sampai kedua sisinya matang. Ini cukup satu kali balik saja ya kalau saya menggoreng. Jadi kalau satu bagiannya udah matang, baru kita balik, dan satu sisinya matang lagi, kita angkat. Dengan cara seperti ini, gorengan yang dihasilkan itu jadi tidak terlalu banyak menyerap minyak. Beda dengan yang kalau digorengnya itu dibulak-balik terus ya teman-teman. Jadi ini tipsnya biar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Kita angkat dan tiriskan. Lalu ini udah bisa dikonsumsi. Kita susun-susun seperti ini ya. Dimakan dengan cocolan saus, ini bakalan tambah enak ya teman-teman. Wajib dicoba ya, ini bisa dijadikan ide jualan ataupun isian snack box. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.